anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk lebih tepatnya kita akan mempelajari ilmu sosialnya ya hari ini anak-anak. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Kelas 4 masuk? Masuk. Kelas 5 masuk? Masuk. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berdoa sudah, presensi sudah. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Kelas 4 siap? Siap. Kelas 5 siap? Siap. Baik, walaupun kita dengan keterbatasan seperti ini, kita berada dalam satu ruangan dengan satu tenaga pendidik yang mengajar kalian, akan tetapi kalian harus tetap bersyukur karena pembelajaran yang kita laksanakan tetap bisa terlaksanakan dengan baik. Harapannya anak-anak bapak semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada kendala apapun. Intinya kalian harus bersyukur karena di luar sana masih banyak teman-teman kalian yang tidak bisa mengenyam bangku pendidikan, khususnya di pendidikan mulai pendidikan dasar. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, yaitu tentang bab Indonesiaku Kaya Raya, khususnya di topik C, yaitu Indonesiaku Kaya Alamnya. Kemarin kita sudah belajar mengenai lingkungan-lingkungan sekitar. Harusnya kali ini kita akan belajar mengembangkan pengetahuan itu yang lebih luas, yaitu yang ada di negara kita mengenai kekayaan Indonesia, kekayaan alam kita. Hari ini model yang kita gunakan tetap yaitu 211, dua tingkatan kelas yang berbeda, yaitu kalian kelas 4 dan kalian kelas 5, dan satu mata pelajaran dengan dalam satu ruangan. Baik, Indonesiaku Kaya Raya, topik C Indonesiaku Kaya Alamnya. Sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut, Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar bahwa Indonesia pernah dijajah sekian tahun lamanya? Belum. Kelas 4 belum? Belum. Jadi Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa asing selama kurang lebih kurun waktu 350 tahun. Ya. Dijaratkan itu ada 3 abad setengah. Karena apa? Kira-kira kelas 5 tahu kenapa kok Indonesia dijajah segitu lamanya? Tahu. Kenapa? Karena Indonesia memiliki nilai alam yang berlimpah. Nah, betul sekali. Jadi begitu, kelas 4 keunggulan kita belajar dalam satu ruangan bersama kakak kelas kalian. Jadi kalian nanti dapat melaksanakan pembelajaran dengan sharing dengan kakak kelas kalian, atau bisa disebut sebagai tutor sebaya. Benar sekali yang dikatakan kelas 5, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Jadi PR kita sebagai warga negara, khususnya kalian generasi penerus bangsa, yaitu menjaga dan melestarikannya. Next. Oke, kita lihat peta. Kita mulai dari yang pertama dulu terlebih dahulu di sebelah sini. Coba kelas 4 dibaca. Ya, Miki coba dibaca. Indonesiaku kaya alamnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Di laut kita punya ikan, terumbu karang, dan rumput laut. Di darat kita punya hutan, tanah subur, tambang, dan hasil pertanian yang melimpah. Karena itu Indonesia disebut negara maritim dan agraris. Baik. Kira-kira yang terurai di uraian seperti ini, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kita punya sumber daya alam, laut, punya ikan, terumbu karang, dan rumput laut. Di darat punya hutan, tanah subur, tambang, hasil tanaman yang melimpah. Itu kira-kira benar apa tidak, Wiki? Narasi. Benar ya? Kamu yang sudah pernah kamu lihat apa saja di sini? Hutan. Ada. Terumbu karang pernah lihat? Pernah. Di mana? Pantai. Pantai. Ikan pernah lihat? Pernah. Nah, rumput laut pernah lihat? Pernah. Di mana? Di pasar. Di pasar, ya. Benar sekali. Di sini tertulis maritim dan
agraris. Apa itu maritim dan agraris? Kelas 5 ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Negara maritim? Tidak tahu. Negara maritim adalah negara yang mempunyai sumber daya laut yang sangat besar. Bahkan penduduk Indonesia pun bisa menggantungkan mata pencahariannya mengenai kehidupannya di laut. Apa itu? Nelayan. Nelayan. Kalau agraris? Iya, negara yang didominasi dengan sumber daya alam yang didapatkan dengan pertaniannya. Di tempat tinggalmu lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan atau sebagai petani? Petani. Kelas 5. Petani apa nelayan? Petani. Petani. Oke. Sekarang ada satu pertanyaan yang nampak di PowerPoint. Bagaimana caramu mensyukuri kekayaan alam Indonesia? Saya ajukan dulu pertanyaan ini ke kelas 4. Kira-kira bagaimana? Dengan merawat alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya. 1. Merawat. Contohnya apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kelas 5, ada yang punya contoh? Mengambil tapi dengan secukupnya. Berarti atau melestarikan. Dengan cara apa? Tidak serakah dengan alam. Seperti halnya Sumatera dan Aceh. Itu kalau kita gambaran kalau bagaimana masyarakat tidak bisa melestarikan dan merawat alam, maka juga sebaliknya alam juga akan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Oke, next. Kita kembali ke menu 2. Mengenai pertanyaan, sekarang kita lanjut. Apa itu sumber daya alam? Coba kelas 5 dibaca. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya air untuk minum, kayu untuk perabot, dan minyak bumi untuk bahan bakar. Intinya kalau SDA atau disingkat SDA atau sumber daya alam itu sesuatu yang dapat dimanfaatkan yang berasal dari alam, bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Untuk memahami mengenai sumber daya alam lebih lanjut dan apa saja sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, setelah ini kalian Bapak putarkan video, kalian amati. Nanti setelah memputarkan video ini akan ada beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Jadi ada yang bisa Sumber daya habis, alam ada dapat yang bisa dimanfaatkan untuk habis banyak tapi bisa kebutuhan kita digunakan. loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau Dan buah. kita manfaatkan Selain sebagai sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain.
hewani. Contohnya kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pokok ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai busa dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Kalau tempat wisata jalan Sumber kita daya alam gimana? juga digunakan sebagai sumber energi, Pantai terutama mana? energi Pantai pembangkit listrik dan Tiara. bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik. Sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan Ini ada yang di biodiesel. rumahnya jualan bensin aja apa Sumber tidak? daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam bigetser menjadi pulp atau bubur Karena kertas. kertas itu Pulp dicampur dasarnya dengan adalah berbagai bahan kayu. lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk Menghabiskan menjadi kayu. lembaran. Atau menebang Lembaran kayu, kertas maka kemudian jadi digulung lembaran dalam sehingga ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong banyak lagi dan kemungkinan dikemas bencana sesuai alam itu susah kebutuhan. dikendalikan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau Erosi rusak. tanah itu Banyak pasti cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website Kejar Cita bagaimana urutan pengolahan. Coba, ada yang tahu bagaimana urutan pengolahan kapas sehingga menjadi benang? Awalnya kapas itu dari apa? Kapas itu awalnya dari ini, ya kapas, pohon kapas itu. Setelah itu dia dipintal menjadi dengan alat pemintal menjadi benang. Setelah itu ditenun atau enggak gitu dipintal lagi sehingga menjadi sebuah kain. Sekarang bisa kalian nikmati menjadi sebuah pakaian yang dapat melindungi tubuh dari panas. Oke. Jadi kesimpulannya sumber daya alam itu apa ya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat kita nikmati yang berasal di alam dan dibedakan menjadi dua, ada Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ada yang hayati, ada yang non hayati. Nah, ini sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam hayati itu mayoritas sumber daya alam hayati itu dapat diperbaharui seperti halnya hewan. Hewan itu dapat memperbarui atau meneruskan generasinya dengan cara apa? berkembang Berkembang biak. Seperti halnya pada gambar ini, monyet yang sedang berkembang biak.
Kalau tumbuhan, dia dapat memperbarui dengan cara ditanam oleh petani. Yang kedua adalah sumber daya alam non hayati yang berasal dari benda mati seperti air, tanah, udara, dan logam-logam tambang. Sumber daya non hayati itu intinya tidak bernyawa. Dan ada beberapa sumber daya alam non hayati yang tidak dapat diperbarui seperti halnya tambang, hasil-hasil tambang. Contohnya ada apa ya? Emas, batu bara, nikel, timah. Jangan sampai isu tambang yang ada di Kabupaten Trenggalek itu terjadi. Karena kalau isu tambang yang ada di Kabupaten Trenggalek itu terjadi, amit-amit sebang bayi, nanti akan banyak penggusuran. Dan setelah kegiatan tambang itu terjadi, nantinya akan jadi seperti ini. Karena tambang yang akan terjadi di Trenggalek itu adalah tambang emas. Seperti halnya kasus tambang yang ada di Wadas, Jawa Tengah. Kasus tambang yang ada di Jawa Tengah itu padahal tambang pasir. Kalau kita tambang emas justru malah menggiurkan daripada tambang pasir. Selanjutnya ada pengelompokan sumber daya alam berdasarkan kemampuannya untuk diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat digunakan berulang dan dibudidayakan kembali, seperti halnya hewan, hasil pertanian, dan hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis bila terus digunakan karena butuh waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Semua yang tertulis di sini adalah sumber daya alam. Minyak, gas alam, dan batu bara itu sumber daya alam apa tadi? Hayati apa non hayati? Hayati. Karena apa? Karena berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup. Minyak bumi. Contohnya apa minyak bumi itu? Ya bensin. Minyak tanah pernah lihat toh? Minyak tanah, solar. Dasar disebutkan pertama pertalite. Ya urusannya Pak Bagir. Ya, ini merupakan hasil dari fosil hewan purba, hewan lama yang setelah menjadi fosil dan ditimbun, diolah, akhirnya menjadi sebuah minyak bumi. Nah, kira-kira kalau ini habis, kita bisa menggantikannya dengan apa, anak-anak? Gak bisa. Tidak bisa digantikan, memang tidak bisa digantikan. Tapi manusia itu kan adalah makhluk yang diberi kesempurnaan oleh Tuhan. Maka mengantisipasi hal-hal ini habis, maka ia menggantikan teknologi sumber daya alam ini dengan sumber daya alam yang tidak akan dapat habis, yaitu apa? Listrik. Seperti yang sudah kalian amati, ada apa saja sekarang? Sepeda, iya, motor listrik, sepeda listrik. Bahkan sekarang sudah ada mobil listrik. Nah, mobil listrik. Bahkan Bapak kemarin baru saja dari Jogja. Itu Bapak di rest area mana ya? Sragen. Itu sudah ada stasiun pengisian bahan bakar listrik. Jadi di sana itu dicas, kemungkinan bisa penuh itu kurang lebih dalam kurun waktu, kalau pakai SPBU listrik itu 2-3 jam. Itu adalah hasil perkembangan pikiran manusia untuk mengantisipasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan habis. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apa contoh kebiasaan hemat sumber daya yang bisa kamu lakukan? Bapak minta satu contoh semuanya dari kalian. Coba dari kelas 4, apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Niki?
Kalau siang kamu nyalakan lampu atau mematikan lampu? Mematikan lampu Berarti- pada siang hari. Mematikan lampu saat siang hari. Pahmi? Apa Mi kalau di rumah Mi? Yang kebiasaan hemat energi yang kamu lakukan? Gunakan sepeda. Menggunakan sepeda saat menempuh jarak dekat. Yang terakhir kelas 5. Gunakan barang-barang elektronik sepenuhnya. Jika sudah dipakai, Kan? matikan. Menggunakan alat elektronik seperlunya. Benar semua. Yang lebih tepat jawaban Fahmi nomor 2 ini. Karena apa? Kaitannya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi apabila nomor 2 ini diimplementasikan dengan benar-benar, maka kita menjadikan salah satu menghemat sumber daya alam hayati yang tidak dapat diperbarui. Oke, next. Selanjutnya, ini gambaran bagaimana ketika alam sudah mulai rusak. Jika alam bisa rusak, jika manusia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan dampaknya bagi manusia, maka kehilangan sumber pangan. Kenapa kok kita kehilangan sumber pangan? Karena alam-alam sudah mulai rusak, tanah sudah tidak gembur, kita tidak bisa memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam. Bahkan salah satunya yang tadi yang sudah dijumpai Niki di pantai tadi, apa? Terumbu karang. Terumbu karang itu kalau sudah rusak, terumbu karang itu tidak bisa digunakan untuk berkembang biak hewan, tidak bisa dijadikan tempat hunian hewan. Maka bibit-bibit ikan atau aneka hewan yang ada di laut tidak bisa berkembang, akan habis dan punah. Juga adanya bencana alam seperti adanya bencana alam atau peristiwa bencana yang ada di Sumatera dan Aceh. Dan yang terakhir adalah menurunnya kualitas lingkungan. Contohnya jika adanya penebangan hutan liar, selain menyebabkan banjir dan longsor, jika penghijauan itu kurang di sebuah lingkungan, maka kualitas udara di situ juga akan semakin buruk. Seperti hal satu contoh, kualitas udara yang ada di Kabupaten Trenggalek dengan kualitas udara yang ada di Jakarta, kira-kira berbeda apa tidak? Ya. Sangat berbeda, karena di sana terlalu banyak gedung sehingga timbul sebuah polusi yang sangat tinggi. Contoh kedua adalah penangkapan ikan dengan bom sehingga dapat merusak terumbu karang. Bagaimana cara menangkap ikan dengan yang baik? Dengan jaring, tapi tidak menggunakan pukat harimau. Dengan cara apa? Mancing. Boleh itu. Karena dia tidak merusak habitat hewan. Kalau bom, sekali meledakan bom, selesai kata semuanya. Yang ketiga, pertambangan sembarangan mencemari air dan tanah. Sebenarnya pertambangan ini minus ya bagi lingkungan. Karena pertambangan ini memanfaatkan, jika dieksploitasi di sebuah lingkungan itu akan terekspos tinggi. Mana terekspos, di situ ada tambang, maka daerahnya itu menjadi terkenal. Minyak, daerah itu akan rusak atau akan tercemar. Contoh dari kualitas udaranya, karena hanya banyak transportasi atau sebagai mobilitas mobil-mobil tambang. Yang terakhir ada pemburuan liar. Kira-kira hewan yang sudah punah kira-kira sekarang apa? Yang kamu ketahui? Komodo. Itu kan hewan asli Indonesia ya. Komodo. Ada lagi? Elang apa? Elang Jawa. Elang Jawa. Kamu tahu rusa? Hidang itu. Ini sudah mulai punah. Karena apa? Karena tanduknya itu bisa dimanfaatkan. Banyak dari video
Giliran aku ya. Yeay, aku menang. Ya, kalah deh. Itu harganya nyala. Oh iya, wah, pakai Honda Cilicing beruntungan. Saatnya beraksi. Ya. Ayo berangkat. Ih, keindahan alam semakin hari semakin banyak yang dirusak. Merugikan kesehatan, jelek buat lingkungan, bencana bagi habitat laut. Wah, kasihannya jahat banget sih. Sekarang saatnya Kualitas pantai yang ada di Pantai Gemah dan Pantai Mutiara, Iu. apalagi dengan pantai yang ada di daerah Munjungan, kalau kalian pernah ke sana, pasti sangat berbeda. Pantai yang ada di Pantai Gemah itu kualitas kebersihannya Ini sangat bagus. Tipe 2 sampah. sangat Recycling ready. kurang. Karena apa? Karena terlalu banyak wisatawan yang ke sana. Tidak memungkiri kemungkinan mereka membuang sampah sembarangan. Kita ikut membuat perubahan positif agar bisa menikmati Sedangkan pantai yang ada di Munjungan, karena akses atau mobilitasnya itu susah, nah, itu yang harus kalian lakukan. Tolak, kurangi, Yuk kita telusuri dari mana dan sampah ini olah berasal. sampai lain. Oh, dibungkus ya Pak. Ini deh pesanannya. Ini minumannya. Ya, hari ini masih pakai sedotan plastik. Pakai yang Baik, setelah kalian mengamati video barusan, apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Pesan apa yang kalian ambil dari video tersebut? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Bagaimana cara mengolah sampah? Bahwasanya sampah itu ternyata dapat didaur ulang. Kira-kira sudah pernah melihat apa belum hasil olahan ulang daur ulang sampah itu? Ya, Apa? tas. Tas. Nah, biasanya ada ya di pasar ini. Ya, Oke, sebelum kalian melanjutkan ke bab selanjutnya, Bapak akan menyuruh kalian untuk mengamati di sekitar lingkungan sekolah kalian, dan tugas kalian adalah membuat poster dengan menentukan tema kalian masing-masing. Tugasnya, hias poster tersebut semenarik mungkin dengan estimasi waktu kurang lebih mungkin nanti Bapak kasih waktu 10 menit, gak usah lama-lama. Kasih warna yang menarik dengan tema yang menarik dan berikan pesan yang menarik di postermu tersebut berupa poster ajakan menjaga kebersihan. Tentukan judulnya sendiri, kelas 5 dan kelas 4, menyesuaikan tingkatannya. 10 menit kurang apa cukup? Cukup ya, gak usah lama-lama. Setelah itu nanti kalian jika sudah masuk ke kelas lagi, kalian presentasikan hasil kalian di depan. Baik, demikian silakan kalian mengamati dan dilanjutkan untuk membuat poster. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah, coba Miki maju ke depan dari kelas 4. Bisa diperlihatkan hasil posternya bagaimana? Ya, judul postermu apa Miki? Jaga alam. Jaga alam. Kira-kira desainnya seperti itu. Pesannya yang ditulis ada di sini dengan perpaduan warna biru, ungu, dan merah muda. Baik, dari poster ini kira-kira menarik apa tidak teman-teman? Menarik. Menarik. Oke. Kamu punya apa lagi?
Ayo menjaga alam. Ayo menjaga alam dengan perpaduan warna biru dan kuning. Kuning, Pak. Dengan pesan tertulis di sebelah mana, sini ya? Iya. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kalau Bapak rasa poster yang kalian desain itu semuanya sudah menarik. Hanya saja judul yang diberikan oleh Rizky kelas 5 itu lebih kompleks daripada punya Miki kelas 4. Karena tersirat lebih jelas berupa ajakan ayo menjaga alam. Dengan kata ayo itu menjadi lebih kompleks. Dan perpaduan warna yang diberikan Rizky dalam posternya itu sudah sangat menarik. Kalau Bapak beri nilai, poster Rizky itu Bapak kasih nilai amin. Sedangkan poster Miki Bapak kasih nilai B+. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan kuis. Kita mulai dari biar dikerjakan kelas 4 dulu. B. Indonesia disebut sebagai negara maritim dan agraris karena oke, benar. Selanjutnya pahami kelas 4. Yang sumber daya alam adalah B. Salah nggak? Cocok profilnya. Ya benar, jawabannya B. Yang terakhir, Rizky kelas 5. Mengapa minyak bumi disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? T. Karena butuh waktu yang lama untuk terbentuk kembali. Cek. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan refleksi terlebih dahulu. Hari ini kita belajar apa? Sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alam itu tadi terbagi menjadi berapa? 2. Ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan. Kalau sumber daya alam non hayati? Iya, betul sekali. Sumber sinar matahari. Kalau sumber daya alam dibagi menjadi 2, ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui apa? Yang dapat diperbarui tumbuhan, hewan. Kalau yang tidak dapat diperbarui emas, batu bara, hasil minyak bumi. Demikian pembelajaran kali ini. Apa yang kita dapat dari ini semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat menjadikan manfaat untuk kita semuanya dan menjadikan bekal bagi masa depan kalian nanti yang dapat kalian implementasikan dalam kehidupan nyata kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.